setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Merdeka! Udah. Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Nederland East Indies. Kedatangan pasukan tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Albertin Walter Sartor Marabi, yang kemudian membuat sebuah pos-pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki
ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Keadaan pun mulai memanas ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Lukman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Lukman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka yaitu Lukman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Lukman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Lukman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman yaitu Sidik. Namun Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Peperangan demi peperangan yang terjadi di Surabaya terus-menerus hingga mengakibatkan pemimpin sekutu Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi tewas. Atas tewasnya Jenderal Malabi, pihak sekutu pun murka. Jenderal Robert Bangsert
kemudian menggantikan Jenderal Malabi mengultimatum yang ditunjukkan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut. 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. 3. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari, yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini sendiri terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia, sementara pada pihak Inggris terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya tepat pada tanggal 10 November 1945, di mana terjadi bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Pertempuran yang terjadi tersebut menghasilkan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak, namun khususnya untuk masyarakat Surabaya yang kehilangan 20.000 korban jiwa akibat pertempuran tersebut, di mana pada pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan banyak korban besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu, hingga kini masyarakat Indonesia masih memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap tanggal 10 November. Pertempuran yang hingga kini masih diperingati setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia bukanlah perjuangan yang dilakukan 1 hari saja, namun
melibatkan berbagai pertempuran yang terjadi sejak akhir Oktober 1945 hingga November 1945. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.